Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabil Muhammad Firdaus, kelas 8C. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada tubuh manusia. Pada sistem pencernaan tubuh manusia, kita akan belajar tentang zat makanan dan fungsinya, sistem pencernaan makanan, gangguan pada sistem pencernaan makanan, upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Pada zat makanan dan fungsinya, kita akan belajar tentang zat makanan, ASI sebagai makanan ajaib bayi, dan bahan tambahan makanan. Pada sistem pencernaan manusia, kita akan belajar tentang alat pencernaan makanan. Yang pertama, kita akan belajar tentang zat makanan dan fungsinya. 1. Zat makanan. Zat makanan merupakan bahan-bahan yang diperlukan tubuh untuk tetap hidup. Ada dua jenis zat makanan. Zat makanan makro, yaitu karbohidrat, lemak, protein, air, dan zat makanan mikro, yaitu vitamin dan mineral. Fungsi makanan untuk bahan pertumbuhan dan perkembangan tubuh, pemeliharaan dan perbaikan sel-sel yang telah tua dan rusak, pengaturan metabolisme tubuh, penjaga keseimbangan cairan tubuh, pertahanan tubuh terhadap penyakit, dan penghasil energi. Syarat-syarat makanan yang baik. Yang pertama, mudah dicerna, bervitamin dan bermineral. Yang ketiga, bergizi. Yang keempat, cukup mengandung air. Dan yang kelima, higienis. ASI sebagai makanan ajaib bagi bayi. ASI adalah makanan ajaib bagi bayi karena mengandung zat yang lengkap yang tidak ditemukan di makanan lain. ASI yang keluar pertama kali setelah melahirkan disebut kolostrum. Fungsi ASI. ASI mengandung lemak, air, laktosa, dan asam amino yang tepat untuk pencernaan, pertumbuhan, dan perkembangan otak. ASI mengandung paling sedikit 100 unsur yang tidak ditemukan pada formula dan susu botol. ASI mengandung 80% makrofag, yaitu sel-sel yang membunuh bakteri, jamur, dan virus. Dan masih banyak fungsi ASI lainnya. Bahan tambahan makanan. Bahan pewarna merupakan bahan yang dapat memberi warna pada makanan. Bahan pemanis buatan merupakan bahan yang dapat memberikan rasa manis tanpa memberikan nilai gizi. Bahan pengawet makanan merupakan bahan yang dapat menjadikan makanan menjadi tahan lama. Penyedap rasa merupakan bahan tambahan makanan yang dapat menyedapkan rasa. Sistem pencernaan pada manusia. Saluran-saluran pencernaan dan kelenjar-kelenjar pencernaan akan membentuk suatu sistem yang disebut sistem pencernaan. Molekul-molekul zat makanan yang berukuran besar akan diubah menjadi molekul-molekul yang berukuran kecil agar dapat diserap oleh dinding usus. Proses perubahan tersebut disebut sebagai pencernaan. Yang pertama adalah mulut. Di dalam mulut, makanan akan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Di dalam mulut ada gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Yang kedua, esofagus atau kerongkongan. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan yang mendorong makanan dari rongga mulut hingga ke lambung. Yang ketiga adalah lambung. Di dalam lambung, makanan dicerna oleh otot lambung dan enzim sehingga makanan menjadi lembut seperti bubur. Yang keempat adalah usus halus. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian: duodenum, jejunum, dan ileum. Yang kelima adalah usus besar. Di dalam usus besar, sisa makanan akan dibusukkan oleh bakteri menjadi feses.
Setelah itu banyak proses yang terjadi hingga feses akan dikeluarkan melalui anus. Yang keenam adalah anus. Anus merupakan tempat pengeluaran feses dari usus besar. Selanjutnya adalah gangguan pada sistem pencernaan. Yang pertama ada gangguan pada mulut. Di gangguan pada mulut ada yang namanya gondong, yaitu infeksi pada kelenjar parotis. Setelah itu serostomia, yaitu produksi air liur yang amat sedikit. Yang kedua, gangguan pada lambung. Di gangguan pada lambung ada yang namanya MAG yang disebabkan oleh makanan yang kotor. Yang kedua adalah kolik, terjadi karena makanan yang masuk terlalu banyak. Yang ketiga, gangguan pada usus. Gangguan pada usus ada yang namanya diare, yaitu infeksi kuman pada kolon yang mengakibatkan feses terlalu cepat keluar. Yang kedua adalah sembelit, yaitu keadaan sulit buang besar. Setelah itu ada usus buntu, yaitu keadaan apendiks yang meradang. Yang terakhir ada hemoroid, yaitu keadaan membengkaknya vena pada usus. Yang terakhir, upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Untuk menjaga sistem pencernaan, kita dapat melakukan hal-hal berikut, yaitu makan makanan yang bergizi, sehat, dan bersih secara teratur. Yang kedua, makan secara tidak berlebihan, artinya sesuai dengan usaha, aktivitas, dan kebutuhan tubuh kita. Yang ketiga, minum air yang cukup. Yang keempat, menjaga kebersihan badan dan lingkungan sekitar. Yang kelima, tidak membiasakan jajan sembarangan. Yang keenam, istirahat yang cukup. Yang ketujuh, olahraga secara teratur. Demikian penjelasan tentang sistem pencernaan pada tubuh manusia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.